Shalom para pencinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Selalu senang dan selalu bersemangat, excited untuk terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Belajar firman Tuhan secara teliti, belajar firman Tuhan secara urut, belajar firman Tuhan secara menyeluruh. Supaya dengan demikian kita dihindarkan dari cocokologi dan comotologi yang mengambil ayat keluar dari konteksnya, mengartikannya sebegitu rupa, dan sehingga kita keluar dari maksud sesungguhnya dari ayat itu. Mari kita lanjutkan bahasan kita dari Injil Matius pasal 9. Kita tiba pada ayat yang ke-20, 21, dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, situasinya adalah pada waktu Yesus sedang diminta oleh kepala rumah ibadat, salah satu kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, karena anaknya perempuan yang usianya sekitar 12 tahun mati. Memang pada waktu Yairus berangkat menjumpai Yesus Kristus, anaknya mungkin belum mati. Kemudian pada waktu dia bertemu Yesus, dia mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah mati. Nah, kita membaca dari bagian ini, perikop ini saya sudah jelaskan kemarin dalam tayangan yang berjudul Masih Ada Harapan dan Kepastian. Saya sudah jelaskan bahwa jenis perikop ini adalah perikop sandwich, di mana formatnya adalah A, B, A. Artinya ada satu kisah, kemudian di tengahnya diisi dengan kisah yang lain, kemudian setelah kisah yang lain ini selesai, kemudian lanjutan narasinya melanjutkan bagian yang terputus tadi. Itu sebabnya disebut formasi sandwich atau A, B, A. Nah, formasi A-nya berbicara tentang Yairus, kepala rumah ibadat yang memohon Yesus untuk datang meletakkan tangan atas anaknya supaya anaknya itu sembuh. Nah, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 mencatat seorang yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kemudian kita membaca di bagian ini bahwa perempuan ini punya iman dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rupanya dia sudah mendapatkan informasi atau mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi wanita ini sangat lemah. Dia tidak berdaya karena sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan menurut hukum Taurat, wanita ini adalah wanita yang sedang tidak bersih. Dia tidak boleh datang menjumpai atau bersentuhan dengan siapapun. Tetapi karena kondisinya seperti itu, maka muncul iman di dalam hatinya bahwa dia akan menjamah Yesus. Walaupun menjamahnya bukan dari depan, tapi menjamah jubahnya dari belakang. Kenapa? Supaya tidak ada orang seorang pun yang tahu. Dan kita melihat Yesus menghargai iman wanita ini. Yesus mau, Yesus berkenan, Yesus berkehendak untuk menyembuhkan wanita ini sehingga wanita itu sembuh. Nah, apa yang kita pelajari? Yang menarik adalah pada waktu kita membandingkan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Ayat 18 berkata, Yairus berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Dengan ayat yang ke-20, wanita itu Alkitab berkata, sudah 12 tahun lamanya. Ada keterangan waktu yang dijelaskan di situ, ada keterangan waktu yang disebutkan dan bukan untuk asal-asalan, bukan secara kebetulan. Tapi keterangan waktu di situ disebutkan untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa lamanya waktu
tidak menjadi masalah bagi Yesus. Lamanya waktu, entahkah itu baru saja, entahkah itu sudah 12 tahun, bukan merupakan kesulitan bagi Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak terikat oleh waktu. Nah, kita membaca di sini, dikatakan anakku yang perempuan baru saja meninggal. Sedangkan wanita ini dikatakan sudah 12 tahun lamanya. Jadi baru saja tidak masalah, sudah 12 tahun tidak masalah. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, pada waktu Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di dekat kolam Bethesda, bahkan orang lumpuh itu sudah sejak lama. Itu pun tidak masalah. Jadi waktu bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup Anda dan saya. Waktu bukanlah masalah dan kesulitan bagi Yesus untuk melakukan intervensi di dalam hidup kita. Nah, seringkali kalau kita mengalami satu pergumulan seperti wanita, nah Alkitab di dalam Injil Markus dan Lukas mencatat bahwa wanita ini sudah menghabiskan seluruh biayanya, seluruh hartanya untuk berobat kepada segala macam tabib, tetapi tidak juga sembuh. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara-saudara, bila kita sudah sekian tahun lamanya, bahkan semua harta dan semua resources kita sudah dihabiskan untuk pengobatan. Seringkali kita hilang harapan dan kita seringkali berpikir, sudahlah, percumalah, semuanya sudah tidak bisa menolong. Dan memang mungkin saya memang tidak bisa tertolong. Tetapi bagian ini memberitahu kita, waktu bukan masalah bagi Yesus untuk bekerja. Bangkitkan harapanmu. Mari semangat, mari bangkit kembali. Mari percaya karena masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Tidak peduli sudah sekian lama. Ada mungkin kita berkata, aduh Pak Pendeta. Aduh suami saya sudah nggak mungkin bisa berubah. Sudah puluhan tahun seperti ini Pak. Dari dulu, sejak pernikahan sampai sekarang. Terus menerus seperti itu. Tapi menurut firman ini saya hendak berkata, percayakah saudara bahwa waktu bukan halangan bagi Yesus untuk melakukan sesuatu dalam hidup Anda dan saya? Siapa yang sedang ada pergumulan hari ini? Apapun masalah pergumulannya. Wanita tadi pendarahan 12 tahun. Yairus tadi anaknya baru saja meninggal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal dia berkenan, asal dia berkehendak, maka dia sanggup melakukannya dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, bagian yang menarik masih membandingkan ayat yang ke-18 dan 20. Dikatakan anakku perempuan baru saja meninggal. Ada kata meninggal, perhatikan. Nah, apa padanannya di dalam ayat 20? Dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, kita mencatat nanti kalau kita membaca di dalam bagian-bagian selanjutnya, bila Tuhan izinkan besok kita akan bahas, akan ada jenis-jenis lain yang Yesus hadapi dan Yesus tolong. Jadi meninggal bukan masalah, lalu pendarahan bukan masalah. Nah, kita membaca di bagian ini apa yang kita bisa pelajari? Saudara, tadi kita belajar lamanya waktu bukan masalah bagi Yesus. Yang kedua kita belajar di sini jenis penyakit bukan pergumulan bagi Yesus, bukan masalah bagi Yesus. Yesus tidak berkata sebentar. Kamu pendarahan ya? Waduh, kayaknya ini berat nih. Sulit nih. Atau Yesus tidak berkata kepada Yairus, ya memang kamu sudah mendengar perwira di Kapernaum itu hambanya sakit ya? Ya, tapi itu sakitnya kan sederhana sekali. Tapi kalau kamu anakmu sudah mati loh. Tunggu dulu ya. Bukan. Bagi Yesus tidak ada masalah. Kalau kita belajar perwira di Kapernaum, kita lihat hambanya sakit. Kemudian kita membaca juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sakitnya apa?
sakitnya demam. Nah, mungkin kita berkata, sudahlah demam ini minum paracetamol aja sudah selesai urusan. Ya mungkin bagi kita selesai urusan, bagi kita sederhana. Tapi bagi ibu mertua Simon Petrus pada waktu itu mungkin masalahnya serius sehingga dia menghadapi sakit demam. Kita membaca di sini demam, kerasukan setan, lalu kita membaca juga Yairus anaknya mati, perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kemudian kita membaca di tanah orang Gadara, Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang ada di situ. Ada 2 orang yang dicatat, kita sudah belajar. Apa yang kita pelajari? Jenis bukan kesulitan bagi Yesus, asalkan dia mau. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus harap. Jangan berhenti beriman kepadanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, seringkali kita cenderung untuk mengkelompok-kelompokkan. Wah, kalau jenis ini berat. Kalau jenis ini ringan. Nah, bagi Yesus tidak ada yang namanya ringan dan yang namanya berat. Semuanya mungkin oleh karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Mana ada nabi yang bisa melakukan hal seperti itu? Kalau Anda mempercayai Yesus hanya sekedar nabi atau utusan Allah, mana ada sih? Kalau Anda belajar, kita belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mana ada yang seperti Yesus? Jadi kita belajar di sini waktu bukan masalah, jenis bukan masalah. Nah, apalagi? Mari kita bandingkan lagi ayat 18 dan ayat 20. Anakku, ayat 18, anakku perempuan baru saja meninggal, kata Yairus, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat 20, perempuan itu sudah 12 tahun lalu karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, apa yang kita pelajari? Kita sudah belajar waktu bukan masalah, jenis bukan masalah. Yang ketiga kita belajar cara tidak menjadi soal bagi Tuhan. Kita belajar perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Dia berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kemudian Yesus berkata, jadilah seperti imanmu, maka hambanya sembuh. Kemudian kita membaca anak Yairus. Yesus ayat yang ke-19, maka Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Maksudnya untuk mendatangi rumah Yairus, meletakkan tangannya supaya anaknya hidup kembali. Dan sekarang di ayat 20-21, wanita ini hanya menjamah jumbai jubahnya. Apa artinya? Apakah berarti kita boleh pakai segala cara? Jangan salah. Jangan salah ya. Maksud ayat-ayat ini adalah bagaimana wanita itu datang kepada Yesus. Dia tidak minta, Tuhan, jamah aku Tuhan, katakan saja sepatah kata. Dia tidak berkata, Tuhan, tumpangkan tanganmu atasku. Nah, seringkali masalahnya adalah kita memetodekan cara Tuhan itu bekerja. Oh, yang di sana kok ini ya, pakai apa itu? Tanah yang diludahi Yesus, kemudian Yesus mengoleskan pada mata orang buta itu, dan orang buta itu sembuh. Oh, kalau begitu, mari kita rame-rame pakai tanah dan pakai ludahnya Yesus. Nah, inilah yang terjadi masa kini. Kita memberhalakan metode dan kita lupa sang penyembuh, sumber kesembuhan itu sendiri. Jangan memetodekan pertolongan Tuhan. Wah, yang di sana itu kok pakai anggur perjamuan ya, dilelet-lelet. Saya juga ikut ah. Nah, ini artinya kita mentuhankan metode. Kita tidak boleh mentuhankan metode. Dan biarkan dia, Yesus, bekerja dengan caranya. Yang penting kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan kita mempersilahkan Tuhan bekerja dengan caranya. Ada orang zaman sekarang berkata, jangan ke dokter ya.
dokter itu alat setan. Loh, bagaimana ini kok bisa berkata dokter itu alat setan? Anda keliru kalau Anda berkata dokter itu alat setan. Nah, kalau dukun alat setan itu betul. Tapi kalau dokter alat setan, Anda sudah tidak menghargai orang tua dokter itu yang menyekolahkan anaknya, menghabiskan rumah, menghabiskan mobil, sawah, sapi, semua dijual hanya untuk membiayai sekolahnya sekolah anaknya untuk di fakultas kedokteran. Ilmu kedokteran adalah berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang hari-hari ini ada yang kemudian apa saja disetankan sekarang ini. Vaksin, oh jangan divaksin. Vaksin itu dari setan. Ada tanda 666 itu, antikris dajjal itu. Itu kalau disuntik, ya itu chip dalam bentuk cair. Ini kan nggak masuk akal. Bukan, nah kemudian kalau saya berkata nggak masuk akal, lalu nanti ada yang menanggapi, Pak, jangan pakai akal, Pak, pakai Roh Kudus, Pak. Biarkan Roh Kudus bekerja. Memangnya Roh Kudus itu nggak bekerja melalui akal? Anda keliru kalau Anda berpikir bahwa Roh Kudus itu meniadakan akal. Ada lagi orang berkata, jangan pakai otak. Lah buat apa otak itu diberikan Tuhan kalau tidak dipakai? Jadi waktu bukan masalah, jenis penyakit bukan masalah, atau juga cara tidak menjadi soal. Tuhan bisa pakai banyak hal. Jangan membatasi Tuhan bekerja. Karena kita percaya Dia Allah yang punya cara yang tidak terbatas untuk menolong Anda dan saya. Jadi mari kuatkan hati. Apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita hari ini? Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit. Dia Tuhan yang berkuasa bukan hanya terbatas kepada sakit penyakit. Dia Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Waktu bukan menjadi masalah. Jenis bukan menjadi masalah. Cara tidak menjadi soal. Selama kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Bahwa seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mampu menolong kita. Tuhan, kami sudah belajar bahwa waktu bukan masalah, jenis bukan masalah, cara tidak menjadi soal. Biar iman kami dibangkitkan hari ini untuk terus percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami percaya, jikalau Engkau mau, Engkau sanggup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kami tetap percaya rencana dan kehendak-Mu itu di atas segala-galanya. Sehingga kami pun berdoa, biar bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Hamba mau berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan yang sedang sakit hari ini. Rekan-rekan yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang bermasalah. Tuhan, ada yang sakit, ada yang baru saja sakit, ada yang sudah sakit menau. Di dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan yang daripada-Mu. Juga kalau ada di antara kami bermacam jenis pergumulan yang dihadapi, Tuhan, mantapkan iman kami supaya kami percaya bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nama Yesus, nama yang terlampau ajaib dan berkuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kami diselamatkan kecuali oleh nama Yesus. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami percaya hari-hari ini kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dan kami melihat pertolongan-Mu sedang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok hari kita lanjutkan bahasan kita di dalam Injil Matius selanjutnya. Tuhan memberkati.